Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Halo teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini kita sehat-sehat walafiat. Kita jumpa lagi dengan Syllabus International School bersama Mr. Darwis. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar tentang Microsoft Word 2010, khususnya tentang pengaturan numbering dan bullet ya. Ini sangat penting yang harus kita ketahui karena sering kita akan temukan atau kita lakukan di kantor atau di tempat kerja kita. Contoh seperti ini, untuk membuat pengurutan secara otomatis, apakah dia berupa angka Romawi atau huruf besar A, B, C, dan seterusnya, 1, 2, 3, atau A, B, C, D, dan seterusnya, atau dengan dia berupa simbol-simbol, itu semuanya berhubungan dengan pengaturan numbering. Jadi ini A, B, C itu adalah numbering. Ini juga berupa penomoran. Berarti itulah namanya numbering. A, B, C, D sampai E itu semua namanya numbering. Kemudian yang ini bentuk simbol-simbol ini dia berurutan. Ya coba kita enter itu langsung ada simbol secara otomatis. Itu namanya bullet. Nah, sekarang itulah yang harus kita bahas hari ini, bagaimana cara membuat numbering atau mengaturnya dan sebagainya. Nah, sekarang coba langsung kita praktekkan saja. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membuat numbering. Jadi untuk membuat numbering, yang pertama letakkan kursornya, kursor Anda atau posisikan kursor di tempat Anda membuat numbering. Contoh seperti ini. Nah, kemudian kita pilih menu home. Ya, kita pilih menu home. Nah, di sini ada di bagian paragraf di sini ada bentuk urutan satu. Ini sorot di sini sehingga dia muncul ada namanya numbering. Kemudian klik segitiga ini, maka akan muncul semua jenis-jenis atau bentuk-bentuk daripada numberingnya. Ada angka Romawi, ada A besar, ada A kecil, ada 1, 2, ada 1 dalam kurung, ada A dalam kurung, ada I1, dan seterusnya. Jadi anggaplah kita pilih umpamanya A. Nah, setelah kita klik tadi salah satu contoh daripada numbering, maka langsung ini sudah muncul. Kemudian Anda mengetik contoh umpamanya pengertian, ya pengertian komputer, ya. Baru di enter, maka secara otomatis akan membuat pengurutan ke bawah. Ya, contoh ini kita ketik jenis komputer. Ya, komputer. Enter, maka itu akan membuat lagi pengurutan berikutnya. Jadi itulah namanya numbering. Kemudian supaya berhenti berarti kita enter satu kali lagi. Iya, maka akan ketik lagi umpamanya untuk penomoran ya, klik di sini, kemudian kita ketik di sini 1. Nah, ketik lagi umpamanya kita ketik di sini eh, apa yang kita bisa ketik di sini, atau kita dulu hapus.
Nah, kita menulis di sini bagian-bagian pada bagian-bagian eh, atau kita ketik di sini eh, hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan eh, komputer. Ya, umpamanya 1 titik. Tuh. Nah, ini kita membuat di sini ketik. Nah, klik ini, kemudian pilih 1, ya, dulu, enter dulu, baru kita pilih numberinnya, umpamanya 1. Nih ya. Contoh umpamanya hardware, ya, hardware. Yang kedua adalah software. Yang ketiga umpamanya brainware. Iya, seperti ini. Iya. Oke. Nah, contoh lagi kita ketik lagi bagian dari hardware. Ya, enter lagi. Pilih lagi numberin, pilih A kecil umpamanya, kita ketik umpamanya di sini hardware berarti perangkat keras, berarti yang pertama ada input, ya, input, kemudian ada ya, processing, ya, kemudian output, ya, ya. Oke, kita ketik lagi umpamanya di sini, kita backpaste bagian bagian dari input, ya, input, ya, enter. Klik lagi ini menu home tadi, klik, kemudian ada numerin, anggaplah umpamanya ini kita pilih, iya, ketik umpamanya di sini input berarti keyboard, ya, keyboard, enter lagi, apa namanya ini, alat untuk inputnya. Kalau bagian input itu adalah pointer, ya, pointer atau mouse, ya, enter. Nah, seperti inilah yang dinamakan namanya numbering, pengurutan atau pengurutan paragraf secara otomatis, ya. Jadi secara otomatis. Kemudian selanjutnya kita bisa secara manual, artinya kita ketik angka, umpamanya kita ini mau jadikan seperti ini bentuknya, berarti kita ketik langsung A besar, jadi berlaku semua untuk numerin, jadi ketik A titik baru spasi, nah itu langsung. Contoh pengertian komputer, enter lagi jenis komputer. Nah, enter lagi, ya, enter 1 kali lagi, ya, 2 kali. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan, coba copy aja ini, ya. Nah, oke, enter ini, hapus, baru di enter. Ketik langsung umpamanya 1 titik spasi. Nah, langsung apa tadi sini input. Ketik input.
Ya. Kemudian kedua processing. Ketiga output. Iya. Baru enter satu kali, enter lagi supaya hilang. Nah, kemudian ini bagian-bagian dari hardware ya, bagian-bagian dari hardware, bagian dari hardware. Baru enter. Di sini kan angka ini A kecil. Berarti langsung ketik A kecil titik spasi. Ya, apa di situ tadi? Eh, bagian inputnya. Oh, dari bagian-bagian dari hardware ya. Nah, berarti ada input. Oh, ini kita salah ketik tadi ya. Anggaplah di sini input. Enter lagi. Processing. Enter lagi. Umpamanya sini output. Iya. Hapus. Nah, enter 2 kali. Kemudian ini kita bagian-bagian daripada input ya. Bagian dari input. Nah, oke. Bagian-bagian dari input. Nah, sekarang selanjutnya kita ketik saja umpamanya A, buka kurung, spasi. Nah, itu langsung ke keyboard, ya, keyboard, mouse, pointer umpamanya, naik lagi sini, pointer, iya. Begitu cara membuat numbering secara manual tanpa kita pilih lagi icon numberingnya di sini. Kita langsung ketik, intinya kita ketik A baru titik langsung spasi, maka secara otomatis akan menjadi pengurutan atau menjadi numbering. Manakala tidak bisa, berarti baru kita masuk di numbering. Oke. Jadi itu cara membuat numbering atau membuat pengurutan pada paragraf. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita mengulangi atau melanjutkan daripada numbering ini. Ya. Contoh umpamanya ini hardware, ini kita mau mengembalikan seperti yang ini angka 1. Ya, berarti kita pilih di sini 1. Letakkan kursornya di sini, kemudian pilih menu home, kemudian pilih numbering. Kemudian di bawah di sini ada set numbering, ya, set numbering. Kemudian di sini ada bilang start new, berarti kita mulai. Kalau continue berarti melanjutkan daripada penomoran yang di sini. Oke, kita pilih start karena kita akan mengulangi penomoran. Ya, berarti kita di sini start and new list, kemudian pilih hapus di sini, ketik 1. Karena kita mau mulai pengurutan 1. Klik OK. Oke, coba ulangi lagi. Ini tidak bisa. Setting, kemudian di sini adalah 1. Oke. Kita lanjut. Oh, tidak mau. Berarti coba kita ini kalau tidak mau, coba kita numbering setting, coba continue. Tidak mau juga. Kalau tidak mau dengan cara itu tadi, nah sekarang kita klik kanan saja langsung di sini. Ya, kita klik kanan. Coba di sini ada continue number. Nah, berarti melanjutkan dari yang di sini ya.
Nah, melanjutkan dari penomoran yang di atas. Ya, begitu pula dengan di sini klik kanan, continue ya di sini. Nah, itu melanjutkan. Kita Ctrl Z lagi. Nah, selanjutnya ini settingnya. Coba kita bisa. Ini start. Ini tidak bisa tadi. Kenapa? Satu. Dapat. Tidak mau ya. Oke. Itu tadi cara merestart atau melanjutkan penomoran. Klik kanan sini, biasanya ada restart sini, berarti tidak ada di sini. Tidak mau ke ini, biasanya lanjut. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita lanjut lagi bagaimana cara kita membuat numberin baru atau dengan kita membuat sendiri. Ya, contoh umpamanya ini. Kita Ctrl N dulu. Nah, kita membuat format sendiri ya dengan sini. Dengan caranya kita klik menu ini, numberin. Kemudian kita pilih new number format. Ya, sini kita pilih new on number. Kemudian di sini kita pilih apakah angka atau angka Romawi atau angka ini penomoran ya. Sekarang kita penomoran, contoh kita buat dalam kurung ya seperti ini. Langsung oke. Itu langsung jadi. Ketik. Nah, tuh. Atau kita membuat sendiri lagi dalam kurun, ya berarti define new number. Ya, kemudian di sini kita pilih number, kemudian kita umpamanya membuat di sini 1. Ya, kita pilih number. Oh, kita dulu cancel ini karena aktif. Jangan diaktifkan. Kita pilih kembali define. Kemudian kita membuatnya ini dalam kurung. Nah, coba 1 bisa. Oh, enggak bisa di. Cancel dulu, kita hapus dulu ini supaya ini kita buat sendiri. Nah, kemudian pilih new define, kemudian ini ada contoh dalam kurung, baru oke. Iya, itu. Jadi harus dulu dihapus format numberingnya, baru kita memilih membuat lagi. Jadi sudah ada yang seperti ini. Oke, sudah ada, kita buat sendiri. Oke. Nah, itu cara membuat numberin baru sesuai dengan keinginan kita. Ya, bisa kita buat sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kita akan
bagaimana cara menyisipkan atau membuat balet. Ya, contoh kita di sini ada tadi membuat balet. Contoh seperti ini, kita buat blok saja ini, kemudian pilih menu home, kemudian kita pilih balet. Ya, silakan pilih jenis balet yang Anda inginkan, klik ini. Iya, tuh. Atau kita bisa buat sendiri, contoh umpamanya bagian-bagian daripada bagian dari input. Ya, kemudian enter, baru kita pilih nama balet, kemudian pilih jenisnya seperti ini, baru kita ketik keyboard. Kemudian ada mouse, ada pointer, dan seterusnya. Jadi itu membuat balet. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat balet baru? Ya, jadi yang di sini kita mau pilih balet tersendiri. Jadi caranya sama, tandai letakkan kursornya atau blok yang akan kita berikan balet, kemudian pilih menu home, kemudian pilih ini balet, kemudian di balet di sini akan ada muncul namanya Define New Ballet. Ya, silakan Anda klik ini Define New Ballet. Nah, muncul lagi Define New Ballet di sini ada pilih simbol ya untuk mencari simbol. Jadi di sini banyak pilihan ya, banyak sekali sini pilihan. Nah, untuk simbol-simbolnya langsung kita ketik winding ya, winding. Ya. Tuh. Baru kita klik sini, ada banyak. Ya, umpamanya ini sebagai balet atau yang ini banyak, ada mobil, ada bentuk petir. Nah, ini winding, ada winding 1, winding, ada winding 2, ada winding 3. Nah, silakan Anda pilih winding. Nah, kemudian contoh umpamanya kita pilih bentuk komputer ini. Langsung di OK. Baru di OK lagi, maka yang tadi itu sudah berbentuk baletnya berbentuk komputer. Begitu pula dengan ini, dengan cara yang lain, pilih balet, kemudian define new balet, klik picture, ya klik picture kalau kita mau pilih gambar, ya ini gambar-gambar yang sudah disediakan oleh ya contoh seperti ini. Nah, langsung OK, klik OK, maka akan baletnya akan berganti. Atau cari yang lain, pilih balet, kemudian pilih define new balet, klik simbol. Nah, di simbol sini ketik namanya winding, ya winding, terbalik, kita hapus dulu winding. Baru klik ini ada panah ke bawah, winding 2, winding 1, nih. Atau ini ada berbentuk Windows, icon Windows, langsung OK, klik OK. Maka baletnya akan berubah seperti ini. Jadi banyak yang pilihannya di situ untuk membuat new ballet. Jadi ada juga bentuk tangan dan seterusnya. Jadi silakan Anda pilih di situ di simbol banyak sekali contoh-contohnya. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana cara kita merapikan ini kita perkecil dulu. Kemudian
cara merapikan numbering dan bullet. Ya, maksudnya ini kita merapikan ini, coba klik di sini. Ini tidak lurus dengan di margin. Supaya dia lurus ke sini, berarti secara manual, letakkan kursornya di sini, kemudian ada left indennya ini, ya left indent. Nah, kita klik ini, tekan alternatif, ya tekan alternatif langsung lepas, iya. Supaya kedua-duanya langsung berarti harus kita blok. Nah, blok semua ini, baru klik drag left indentnya, tarik, nah, lepas. Begitu juga dengan ini, supaya dia agak ke kiri, tarik ini. Ya, kalau tidak bisa lurus, baru kita tekan alternatif. Nah, ini baru geser pelan-pelan. Ya, setelah lurus, lepaskan dragnya, baru lepaskan ini. Ulangi lagi. Nah, oke. Begitu pula dengan ini, kita tarik. Nah, oke, lagi. Ya. Itu cara manual ya kita tarik. Nah, untuk ini bisa kita gunakan kalau kita mau merapikan ini harus diblok. Nah, kita gunakan kontrol, caranya diletakkan di sini atau di kontrol Shift M. Jadi kita munculkan ini. Ya, jadi kita blok kontrol kontrol Shift M untuk ini coba kontrol Shift M. Nah, itu langsung tanpa kita tarik lagi di sini. Kontrol M untuk dia agak ke kanan. Ya. Kontrol Shift M. Iya. Semuanya seperti itu di blok ini, kontrol Shift M, kontrol Shift M. Nah, blok lagi ini, kontrol Shift M. Nah, atau blok ini semua, berarti kontrol Shift M. Ini. Kontrol Shift M. Iya. Jadi menyamakan bentuknya. Nah, kontrol Shift M. Oke, itu cara merapikan untuk numbering atau bulletin. Oke. Nah, sekarang tadi cara 2, nah cara 3 untuk ini contoh umpamanya ini kita kontrol Shift M. Kemudian ini ya seperti ini bentuknya, tidak rata. Nah, kita gunakan yang ini ya, format pointer ya. Contoh ini kita akan menyamakan bentuknya. Berarti kita klik ini sebagai contoh, baru kita tekan menu home, kemudian kita klik menu format, di sini format pointer, baru setelah kursornya berubah menjadi kuas, ya seperti ini, langsung Anda klik, nah, maka akan menyamakan. Klik juga ini, iya, oke. Nah, sekarang begitu juga seperti ini. Contoh umpamanya kita akan menyamakan bentuk
daripada buletinnya ini dengan input. Berarti klik saja ini, baru klik format pointer, baru arahkan kursor Anda di sini. Yang mau diberikan contoh klik, maka buletinnya sama. Begitu pula dengan ini, kita klik format pointer, baru klik ini. Nah, berarti sama. Oke. Ya, kita klik ini, nyamakan. Begitu pula dengan kalau dia buletin. Nah, sekarang kalau contohnya ini, kita akan hardware ini kita mau jadikan B. Ya, kita mau jadikan C. Berarti tandai saja ini, kemudian klik format pointer, baru kita klik ini. Ya, berarti yang jadi D. Begitu pula dengan seperti ini. Ya, iya, menjadi D. Begitu pula dengan ini, kita mau coba kita klik ini, satu, kemudian klik ini. Nah, menjadi dia nomor 1. Klik ini lagi, nomor 2, nomor 3. Begitu pula dengan ini, kita mau jadikan nomor ini 4, kemudian ini dalam kurung mau jadikan berlanjut dari sini, berarti klik ini, kemudian pilih format pointer, klik ini. Iya, menjadi itu 7. Oke. Jadi itu cara keempat untuk merapikan daripada atau menyamakan tampilan buletinnya. Nah, cara keempat yang melalui keyboard, contoh seperti ini, kita mau menyamakan ini, anggaplah hal-hal atau jenis dengan hal-hal ini kita menjadikan C. Berarti ini letakkan kursornya, kemudian di Ctrl Shift C, kemudian letakkan kursor akan yang akan teks yang akan kita buat pengurutan. Berarti setelah itu di Ctrl Shift angka Romawi 5 seperti ini. Ya. Oke. Berarti Ctrl Shift C. Nah, coba ulangi lagi. Hardware ini kita mau jadikan urutan menjadi apa ini? C menjadi D ya. Berarti letakkan kursor Anda di C, baru di Ctrl Shift C. Nah, kemudian arahkan kursornya di sini yang mau dijadikan D. Setelah itu di Ctrl Shift kemudian ini angka Romawi 5 seperti paste. Iya. Oke. Ya, contoh kita hapus ini semua. Nah, kemudian ketik di sini, silakan Anda klik di sini. Kemudian di Ctrl Shift C. Kemudian kita klik ini. Nah, Ctrl Shift angka Romawi 5 atau V. Maka yang tadi input itu akan menjadi 3. Ya, kalau itu numberin berarti dia membuat pengurutan. Tetapi kalau umpamanya buletin berarti dia menyamakan bentuk buletinnya. Contoh, kita klik di sini, baru di Ctrl Shift C. Ya, di Ctrl Shift C. Baru kita klik di sini, di Ctrl Shift angka Romawi 5. Maka itu menyamakan. Ya. Begitu pula dengan seperti ini, letakkan ini Ctrl Shift C. Ya, letakkan yang mau diberikan contoh Ctrl Shift angka Romawi 5. Maka yang tadi inputnya akan menjadi seperti ini.
Ya. Oke, jadi itulah cara membuat numbering dengan bulletin ya. Oke. Ya saya kira sudah jelas tentang penggunaan bulletin dengan numbering dan cara membuat bullet dan numbering baru. Begitu pula cara mengaturnya, saya kira sudah jelas. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda-Anda semua, bagi teman-teman semua. Ya, oke, saya kira cukup pertemuan hari ini. Ya, semoga bermanfaat dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.